Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian di Saga AI Story. Hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang menarik dan penuh makna. Cerita kali ini, seperti biasa, akan mengajarkan banyak hal kepada kita. Ada yang bisa kita tiru, dan ada juga yang sebaiknya tidak ditiru. Karena dalam setiap cerita, selalu ada pelajaran yang dapat diambil. Dan jangan lupa ya, apapun yang kalian dengar dan lihat di cerita ini, selalu turuti apa kata ayah dan ibu. Mereka adalah orang yang paling menyayangi kita dan menginginkan yang terbaik untuk kita. Yuk, kita mulai ceritanya bersama-sama. Di sebuah hutan yang damai, hidup seekor kancil kecil bersama keluarganya. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu bersama. Bagi kancil kecil, keluarganya adalah segalanya. Ia merasa aman dan bahagia, dikelilingi oleh cinta dan kehangatan. Hutan itu terasa begitu damai, tempat yang sempurna untuk tumbuh dan bermain. Namun pada suatu hari, suasana damai itu berubah. Kancil dan keluarganya melihat asap tipis yang membubung di ujung hutan. Bau terbakar mulai tercium, dan angin bertiup kencang, membawa panas yang tidak biasa. Kancil merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ibu, ada apa ini?" tanyanya gemetar. Ibu berusaha tenang dan menjawab, "Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Nak." Asap semakin tebal dan api mulai terlihat menyebar dengan cepat. Api begitu cepat menjalar membuat hewan-hewan kesulitan mencari jalan keluar. Dengan bijak, ayah berpesan kepada kancil, "Apapun yang terjadi setelah ini, kamu harus tetap bertahan, Nak." Kancil kebingungan, namun berusaha memahami perkataan ayahnya. Kala itu semua hewan berlarian panik di antara pepohonan dan semak belukar. Lalu dalam kepanikan ibu kancil berkata, "Jangan takut, Nak, kami akan selalu melindungimu." Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba ranting besar yang terbakar jatuh hendak menimpa mereka. Ayah kancil dengan nalurinya segera melompat dan mendorong kancil agar selamat. Akan tetapi pohon besar yang terbakar itu menghalangi ayah dan ibu kancil. Dalam kepanikan dan kepulan asap, ibu kancil berteriak, "Pergi jauh dari sini, Nak," seakan sudah mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu kancil menambahkan dengan nada cepat, "Kancil, lari cari tempat yang aman." Begitu pesan ibunya dengan penuh harapan. Dan dalam kepanikannya, kancil segera berlari mencari tempat yang aman. Di dalam bencana itu, kancil berhasil menyelamatkan diri. Namun, orang tua kancil tidak diketahui nasibnya.
Ketakutan memenuhi dirinya saat ia berlari dari api yang terus mendekat. Kancil berlari dan terus berlari, hingga akhirnya sampai di tempat yang lebih aman dan jauh dari kebakaran. Beruntung, ketika malam tiba, hujan pun turun, tanpa ampun tumpah menyirami api yang telah membakar habis separuh hutan. Dan kebakaran pun berhenti sampai di situ. Tetapi kini bagi Kancil, hutan menjadi terasa sangat asing dan berbeda. Dia begitu kesepian tanpa orang tuanya. Kancil termenung di bawah pohon besar. Dalam pikirannya masih melekat kejadian yang menimpa orang tuanya. Malam semakin larut, tubuhnya yang kelelahan mulai merasakan kantuk, dan Kancil pun tertidur di dekapan gelapnya malam. Saat pagi menjelang, Kancil bangun dengan perasaan sedih dan bingung. Di sekelilingnya, hutan terasa begitu sepi dan asing. Dukanya begitu mendalam, namun ia sadar bahwa ia harus bertahan. Sejenak ia berpikir, apa yang harus ia lakukan? Dalam hati penuh tekad, ia begitu ingin tahu keberadaan orang tuanya. Dengan langkah pelan, Kancil mulai menjelajahi hutan, mencoba memahami lingkungan barunya. Setiap suara kecil membuatnya tersentak, namun ia berusaha tetap berpikir jernih. Dengan penuh kewaspadaan, Kancil pun melanjutkan langkah kakinya. Perut Kancil mulai keroncongan. Sekarang ia harus mencari makanannya sendiri. Kancil teringat apa yang pernah ibunya ajarkan tentang daun dan rumput yang bisa dimakan. Dengan hati-hati, Kancil mulai mengunyah dedaunan yang ia temukan di lantai hutan. Meski tanpa selera, Kancil terus berusaha mengisi perutnya yang kosong. Ia sadar betul bahwa tak mungkin bisa berpikir dan melanjutkan perjalanannya dalam keadaan lapar. Malam hari kembali datang, membawa rasa dingin dan sunyi yang mencekam. Kancil mencari tempat berteduh di bawah semak belukar, mencoba menghindari angin malam. Suara burung hantu terdengar di kejauhan, membuatnya merasa sedikit takut. Namun, Kancil berusaha menenangkan diri, mengingat bahwa ia harus kuat dan berani untuk bisa bertahan di hutan yang luas ini sendirian. Dalam kesunyian malam, Kancil tidak bisa menahan rasa rindu pada orang tuanya. Matanya enggan untuk terpejam. Ia memandang ke arah langit malam yang penuh bintang, berharap bahwa ayah ibunya juga melihat bintang yang sama di suatu tempat. Meski air matanya berlinang, Kancil menyadari bahwa ia harus terus berjuang dan bertahan. Keesokan paginya, Kancil melanjutkan perjalanan hingga ia menemukan sebuah sungai kecil yang jernih. Tanpa pikir panjang lagi, ia segera minum sampai puas. Ia merasakan energinya pulih kembali. Kancil mulai menyadari bahwa meski sendirian, alam tetap memberinya segala sesuatu, sehingga ia punya kesempatan untuk bertahan. Kancil merasa lega dan penuh harapan. Hari-hari pun berlalu. Kancil pun tiba di batas hutan yang terbakar. Namun ia bingung di manakah ayah dan ibunya berada. Tak satu pun hewan tampak di sekitar sini. Sejenak, Kancil berlalu lalang di sisa-sisa hutan yang terbakar. Tiba-tiba dari kejauhan, Kancil mendengar hiruk-pikuk suara manusia. Dan ia baru sadar jika di area terbuka seperti ini sangatlah berbahaya. Ibunya pernah berpesan bahwa jika mendengar suara manusia, maka harus segera lari dan sembunyi. Sontak Kancil pun segera berlari kembali ke dalam hutan. Nah, itu tadi cerita kita untuk hari ini. Menarik bukan? Semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran dari kisah kali ini. Selalu ingat ya, dalam setiap cerita pasti ada hal yang baik untuk kita tiru, dan ada pula yang harus kita hindari. Dan kakak tidak akan pernah bosan mengingatkan, agar selalu patuh pada nasihat ayah dan ibu, karena mereka adalah sosok yang selalu menginginkan kebaikan untuk kita. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.